Halo Sobat Pesona Desa, udah pernah nyobain belum pisang goreng pakai tauco? Mungkin kalau misalnya makan asin pakai tauco udah sering, tapi kalau pisang goreng pakai tauco ini jarang banget dan asli banget. Kalau belum pernah, yuk datang ke Cianjur karena di sini tempatnya tauco. Di Pesona Desa kali ini, Sobat Pesona Desa akan melihat bagaimana proses produksi hingga sejarah dari tauco yang sudah berdiri sejak tahun 1880. Nanti saya akan ajak Anda ke sana, tapi sebelum ke sana saya mau ngabisin ini dulu. Pisang goreng pakai tauco. Mari kita coba. Enak pemirsa. Pisang goreng pakai tauco. Rasanya manis, tapi ada asin-asinnya dikit. Pokoknya mantap. Sekarang kita udah sampai nih di salah satu tempat produksi tauco yang sudah melegenda sejak tahun 1880 di kota Cianjur ini. Sobat Pesona Desa, kalau tadi sih sebenarnya itu berjanjian sama salah satu penerusnya dari tempat produksi tauco ini, sama Mbak Fani. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat nih ya, ternyata di belakang saya itu gambar-gambarnya, kalau misalnya dilihat dari warnanya, ini udah black and white banget, artinya udah vintage banget, sudah lama banget. Ternyata memang tauco ini udah cukup lama, dan nanti kita bahas langsung bersama salah satu generasi penerusnya, sejarahnya gimana, dan lain sebagainya. Nah, sambil nunggu-nunggu, kayaknya kita bisa sambil jalan-jalan dulu deh, Sobat Pesona Desa. Ternyata kalau di sini tuh udah pernah masuk koran di tahun 1900-an. Wah, keren banget ternyata gitu. Dan jadi nggak sabar nih, pengen ngegali terus gimana sejarahnya dan prosesnya kayak gimana dari tauco ini. Wah, ternyata udah ada Mbak Fani. Halo Mbak Fani. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik Mbak Fani. Sudah lama nunggunya? Baru kok Mbak, baru banget. Mbak Fani, tadi aku udah lihat-lihat nih, ternyata fotonya tuh udah cukup lama banget ya gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih ini awalnya kayak gimana tauco di Cianjur ini? Oh, kalau tauco Capmeyong sendiri sudah berdiri dari 1880. 1880? Benar. Sebelum kemerdekaan tuh Mbak? Iya, masih zaman penjajahan ya. Dan sekarang sudah generasi keempat. Oh, gitu. Mbak Fani sendiri sekarang generasi keempat. Cukup lama ya? Iya, generasi keempat. Dan terus kalau misalnya bicara tentang tauco, Mbak, tauco dari tempat ini tentunya banyak banget tauco-tauco di Cianjur. Nah, yang ngebedain antara tauco di tempat ini dan tauco lainnya itu apa, Mbak? Oh, kalau tauco Cianjur sendiri punya khas ya. Dia ada gulanya ya, ada gula arennya ya. Gula aren Cianjur, jadi cita rasanya gurih, juga wangi gitu. Oh, jadi ada wangi-wangi yang beda gitu ya. Dan pastinya sensasinya juga berbeda banget. Nah, terus kalau misalnya di sini sendiri Mbak, ini emang awalnya dari tahun 1880 di sini atau gimana prosesnya? Oh, kebetulan ini sudah berpindah 5 tahun yang lalu ya untuk produksinya. Sebelumnya ada di Kelurahan Sayang, ada di Cianjur Kota. Sekarang sudah hampir 5 tahun pindah produksi dan jual di sini gitu. Dan udah cukup lama juga ya, nanti sudah 5 tahun dan udah ganti-ganti penerus juga. Terus kelihatannya gimana sih Mbak waktu pas di tahun sekarang, kita kan tentunya anak-anak muda udah mulai berganti, udah mulai ke fast food dan lain sebagainya. Untuk tauco sendiri gimana Mbak di sekarang? Oh gitu. Kelihatan sih untuk peminat dari generasi muda agak kurang ya.
Mereka yang pembeli baru biasanya nanya, apa sih tauco itu, Nah itu, gitu kan itu ya. apa sih, boleh dijelasin dulu Bikinnya gimana sih, masaknya Iya, iya. gimana sih gitu kan ya. Jadi masih generasi-generasi tua lah istilahnya yang masih pelanggan tetap kita gitu, yang benar-benar tahu tauco gitu. Kalau tauco sendiri itu sebenarnya hasil fermentasi dari kedelai. Jadi fermentasi dari kacang kedelai dengan garam, nanti difermentasi, disimpan sama kalau di kita 3 bulan, baru siap masak dan baru siap dijual. Nah, biasanya mungkin sobat pesona desa juga mungkin agak masih mengelaba-laba. Biasanya dipakai buat apa aja tauconya? Buat makan sehari-hari kah? Atau buat makanan manis atau makanan asin atau gimana, Mbak? Kalau tauco di kita tuh sudah siap masak maupun siap makan ya. Jadi kalau buat masakan biasanya buat sayuran kayak seperti kangkung, genjer, buat olahan ikan, ayam itu juga enak. Wah, tentunya aduh jadi saya nggak sabar nih pengen ngeliat juga gimana sih proses produksinya. Boleh nggak Mbak saya lihat proses produksinya? Boleh silakan, ada di belakang. Oke, boleh. Oke. Mangga, Mbak. Ya. Oke Mbak, ini Ya. kira-kira prosesnya tuh berapa lama sih buat bikin satu tauco kayak gini? Kalau tauco cap meyong 3 bulan dari 3 proses bulan. pertama sortasi sampai akhirnya siap untuk dijual. Oke, terus nih saya dari tadi tuh langsung eye catching banget nih ngeliat ada gentung-gentung kayak gini. Ini kayaknya udah lama banget. Ini dari tahun berapa sih kalau boleh tahu? Dari generasi sebelumnya ya. Generasi sebelumnya itu kira-kira Iya. tahun berapa kalau boleh tahu nih? Ya kita soalnya udah diturunkan terus-menerus gitu ya. Mungkin dari pertama kali buat tauco ini si ininya, 1880. kemungkinan bisa jadi. Nah, soal pesona Oke. desa ternyata memang gentung-gentung yang di sini tempat produksinya juga udah cukup lama, bahkan udah dari tahun 1800-an ya Mbak ya? Benar. Itu kayaknya kakek saya aja belum lahir. Iya. Mbak udah lahir? Belum lah. Oh, belum. Oke Mbak. Mbak, ini tadi juga saya lihat nih, memang untuk bikin proses tauco ini akan cukup lama kan, fermentasi dan lain sebagainya. Ini boleh dijelasin apa-apa aja step by stepnya biar sob-sob desa tuh pada Oke. tahu semua gitu. Oke. Kalau pembuatan tauco sendiri dimulai dari sortasi dulu ya, pemilihan si kacangnya, kemudian nanti kita akan jemur. Mungkin bisa lihat di sebelah sana, ada penjemuran kacang kedelainya yang masih butir-butir itu. Nanti akan ada proses penggilingan nanti ada perebusan, kemudian ada proses fermentasi, pengasinan dicampur dengan garam dan air. Nanti ditunggu sampai 3-4 hari, nanti si airnya sampai susut. Kemudian baru kita pindahkan ke itu ya, bak penyimpanan. Oh. Yang ada porselen sebelah sana ada keramik. Nah, itu buat penyimpanan stok-stok kita yang sebelumnya akan dimasak gitu. Oke. Jadi total ada berapa hari tuh Mbak? Total kalau di awal sampai akhir ya, Iya. sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Gitu. Nah pertanyaannya nih, kalau misalnya kita lihat kalau sekarang sih enak, terik ya, dan ini semuanya dijemur ya Mbak ya? Nah kalau misalnya hujan, pertanyaannya itu gimana langkah-langkahnya, terus mengaruhin nggak sih ke produksi tauco ini? Oh, tentu pengaruh ya. Proses produksinya akan cenderung melambat aja sih. Sebelum hujan biasanya kan udah gelap tuh, kita kan tutup-tutup si patiman ini, jangan sampai kena air hujan. Yang penjemuran juga akan kita pinggirin ya. Gitu aja sih buat treatmentnya. Oke, jadi memang nggak mudah juga ya. Kalau misalnya terik kayak gini emang enak, tapi kalau misalnya hujan riuh gitu ya, Iya, daripada benar. ngambil-ngambilin dan lain sebagainya. Dan ternyata memang agak panjang prosesnya gitu. Nah, kalau misalnya para pegawai sendiri di sini, ini kerjanya kayak gimana Mbak? Apakah setiap hari kah atau kayak gimana? Kalau untuk layanan produksi kita dari Senin sampai Sabtu ya, Sampai Minggu Sabtu. kemudian libur, dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, jadi jam 8 sampai jam 4 sore. Benar. Nah, untuk bikin apa ya, bikin tauco ini jadi lebih kerasa gitu Mbak, kan ini tauconya udah legend banget gitu. Ada nggak sih treatment khusus untuk di tempat produksi ini? Treatment khusus ya, kebetulan kita masih pakai cara dan resep di zaman dulu sih ya. Oke. Ya karena kita nggak mau mengurangi kualitas dan cita rasa yang udah dibangun dari sama penerus-penerus kita gitu ya.
Jadi nggak ada bahan tambahan lain, treatmentnya juga hampir sama. Paling hanya mungkin sekarang ada penggunaan mesin, itu kan buat mempercepat juga dan produksinya juga semakin banyak gitu sih. Hanya itu aja yang berubah. Oke, jadi Sobat Pesona Desa, di tempat produksi tauco ini, salah satu rahasianya ya Mbak ya adalah tidak menambah-nambahkan juga resep-resep lain. Dan yang paling penting nih, ini gentong-gentongnya udah legend banget dari tahun 1800-an, sehingga rasanya tuh khas banget gitu Mbak ya. Benar. Terus ini saya juga jadi penasaran nih, kalau misalnya proses produksinya itu bermakan waktu 3 bulan. Terus ini kan bahan bakarnya, bahan aslinya kedelai ya Mbak ya, bahan aslinya kedelai. Nah, kemarin kan sempet rada langka tuh Mbak. Terus gimana tuh dari tauco ini mengaruhin atau gimana dampaknya ke tauco? Kalau untuk supply sih tetap terus ada ya, paling harganya agak naik, harga si kedelainya kan, karena kita masih dari Amerika ya. Kalau untuk tauconya sendiri harganya kita cenderung stabil aja sih, karena kan kita pakai stok fermentasi ya, bukan stok yang baru gitu. Jadi so far masih oke lah buat harga tauco, buat harga jualnya gitu. Oke, jadi masih aman-aman aja ya, karena stok itu. Benar. Nah, saya pengen coba lihat deh Mbak, itu kayaknya menarik juga ke sana. Saya boleh ke sana nggak Mbak? Boleh silakan. Oke. Kira-kira lagi proses apa nih? Kok di dalam bak gini, terus juga kayak gimana gitu? Ini lagi proses apa sebenarnya sih Mbak? Kalau ini penyimpanan, jadi setelah proses fermentasi yang di Paciman tadi selesai, sudah kering, kita pindah ke bak-bak penyimpanan. Oke, terus bedanya dijemur di sini sama dijemur di gentong tadi apa Mbak? Kalau yang sana proses fermentasi masih ada airnya ya, masih basah. Kalau yang ini udah benar-benar kering, kita simpan, baru nanti setelahnya siap untuk dimasak. Oke, jadi habis dari sini baru nanti dimasak. Tapi ini nih, kalau misalnya Sobat Pesona Desa bisa lihat, ternyata nih di bak-bak ini, di tauco-tauco yang udah kering ini tuh ada angka-angkanya. Ini boleh dijelasin nggak Mbak sih? Sebenarnya apa sih angka-angka ini? Filosofinya apa? Terus kenapa harus di sini gitu? Ini hanya petunjuk tanggal dia masuk sini aja sih. Kalau misalnya kayak ini 79, tanggal 7 bulan 9, berarti masih 2 hari yang lalu ya baru masuk ke sini. Kalau yang ini dari bulan 8 gitu. Jadi udah sebulan di penyimpanan gitu. Oke, ini kalau saya boleh pegang nggak Mbak ini? Kira-kira saya pengen bedain teksturnya antara yang sebulan sama 2 bulan, ini bedanya gimana sih? Boleh. Oke. Ternyata kalau misalnya yang sebulan gini, ini jauh lebih lembut ya kalau bisa dibandingannya ini berapa bulan Mbak? Ya. Yang sebelah sini? Ini yang udah sebulan, ini yang baru 2 hari. Oh, ini baru 2, sorry Mbak. Oke. Ternyata ini baru 2 hari, jadi memang teksturnya terus juga kapasitasnya lebih lembut dibandingkan yang ini udah sebulan kering. Ternyata lebih kering dan ini udah dari sini ntar udah siap buat dimasak ya Mbak ya? Benar. Tapi kalau sekarang ada nggak sih Mbak proses masaknya? Saya pengen nyobain deh kalau bisa. Kebetulan hari ini kita lagi nggak masak, jadi kurang beruntung ya. Ya udah deh, tapi kalau misalnya kayak gitu saya pengen coba lihat sebelah sana Mbak ini. Boleh. Apakah semuanya berbentuk kayak gini kalau misalnya udah kering atau kayak gimana Mbak? Tetap bentuk kotak kayak gini atau gimana? Kalau yang sudah diambil nggak bentuk kotak kayak gini ya, maksudnya sudah dikeruk gitu ya, udah jadi remah-remah gitu, tauco kering kalau kita bilangnya. Oke, kalau tauco kering gitu berarti udah bisa dimakan atau belum? Belum, karena sifatnya masih mentah dan rasanya masih asin banget. Kalau tauco yang sudah masak itu sudah dibakar pakai hawu, pakai kayu bakar, sudah ada penambahan gula merah, nah itu baru siap buat dimakan maupun dimasak. Oke, berarti tinggal dikit lagi ya buat masuk ke proses masuk ke dalam perut ya? Iya benar. Ini baru setengah matang, setengah jadi. Aduh, makanya ini udah mulai panas, lama-lama kita jadi kayak tauco juga. Mending kita cari tempat adem yuk. Boleh, silakan kita ke toko aja. Kita ke toko aja. Oke. Oke, kalau ini lagi proses apa nih Mbak?
Ini proses pemilihan, Oh, sortasi. pemilihan. Terus apa aja yang dipilih tuh? Kalau kedelai kadang-kadang kan masih kecampur kayak apa sampah-sampah gitu ya, ada batu juga, ada jagung. Nah itu kita pilihin kedelai-kedelai yang bagus. Oke, jadi dipilihnya tuh langsung semuanya pakai mesin atau kayak gini aja manual? Manual, jadi kita masih menggunakan tenaga manusia gitu. Unik banget Sobat Pesona Desa. Jadi memang kalau di sini ini pemilihannya manual satu persatu ya Mbak ya? Benar. Sehingga kalau misalnya udah masuk ke proses produksi itu nggak ada lagi kedelai-kedelai yang jelek, Nah. nggak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Nah ini untuk proses pembersihannya sendiri ini kira-kira berapa lama Mbak? Kalau ini sih kita kalau sekali pemilihan kacang tuh 1 kuintal ya. Itu kuintal. Kira-kira berapa hari, Mang? Berapa hari? Kayaknya paling 4. 4 hari baru beres. 4 hari. Gitu. Oh. Karena kan masih manual juga. Iya, iya, iya. Tapi tetap aja cita rasanya jadi tetap bagus karena dipilihnya satu persatu gitu. Benar, benar. Oke, kalau misalnya ini di belakang-belakang ini Mbak kan ada kayu-kayu juga. Ini buat apa Mbak? Kalau ini proses penyeman. Peyem,an. Iya, ini mungkin boleh bantu dibuka ya, Mang. Nah, ini diinapin 3 hari 3 malam. Oh, kalau di sini fermentasi mungkin ya atau gimana? Ah. Beda lagi? Besok dijemur lagi. Oh, dijemur lagi. Dari yang proses perebusan, nanti kita peyem di sini 3 hari 3 malam, nanti dijemur lagi. Oh, gitu. Jadi ini masih ada lagi prosesnya. Masih nih. panjang. Tersembunyi tapi masih ada prosesnya. Jadi ini di sini di apa? Dipeyem gitu Iya, ya. benar. Dipeyem buat nanti proses selanjutnya apa, Mbak? Penjemuran. Penjemuran gitu. Jadi memang ada lagi proses-prosesnya. Nah, saya juga pengen lihat nih kalau misalnya sekarang kan ini proses pembersihan nih, Mbak. Ada lagi nggak proses selanjutnya? Setelah Biasanya kalau ini sih kita nggak ngurut juga sih Nggak ya. ngurut ya? Maksudnya kalau misalnya lagi ada kacang yang sudah siap, kita biasanya langsung ke perebusan gitu. Oh, oke. Kalau gitu saya pengen coba lihat keluar deh, Mbak. Kayaknya Boleh. bisa ada lagi proses-proses yang lain ya? Boleh. Oke. Oke, Mehdi, sekarang kita sudah di tempat penjualannya ya, jadi nggak usah panas-panasan kayak tadi, sekarang kita adem-adem aja. Oke, makasih banget Mbak. Nah, Iya. sekarang saya pengen nanya nih, kalau misalnya pemasarannya sendiri, ini kan udah dari tahun 1880 ya? Benar. Sekarang 2021, udah sekitar mungkin 100 tahun lebih gitu. Benar. Ini kira-kira bedanya antara tahun zaman itu dengan sekarang tuh lagi gimana? Boleh cerita nggak Mbak? Sahabat Pesona Desa. Untuk pemasaran sendiri ya, untuk pemasaran sendiri kita masih ke daerah Cianjur juga masih, sekarang sudah meluas ke perbatasan Bandung, terus sekarang kita sudah merambah ke online juga, ada di Tokopedia, ada di Shopee, di GrabMart juga ada. Jadi harus up to date ya, pemasarannya juga harus sudah serba online. Bener banget, bener banget. Tapi kalau dulu nih, waktu pas awal-awal berdiri, ini pemasarannya gimana? Apakah door to door atau kayak gimana sih? Pemasaran sih kita offline di toko sih. Di toko. Sebelum toko ini ada di toko Hacoklo Minoto. Nah itu awalnya dari rumah pribadi, akhirnya dibikin toko untuk berjualan. Oke. Tadinya cuma 1, sekarang sudah ada 2 tempat penjualan. Dua tempat gitu. penjualan. Nah kalau sekarang di sini sendiri, ini masih buka offline atau gimana Mbak? Atau udah dikombinasiin aja sama online yang tadi kata Mbak bilang? Offline tetap terus berjalan, online juga masih terus. Kalau offline sendiri, itu gimana sih prosesnya? Apakah cuma di sini aja, atau juga nyebar ke yang lain gitu? Kan Iya. biasanya lagi zaman nih musim nyari seller gitu ya. Oh iya Buka benar. kayak gitu nggak sih Mas sebenarnya? Kita juga di reseller ada, kayak kita supaya ke toko-toko manisan yang di sekitar Cianjur, sampai Cipanas, yang di Bogor juga ada. Gitu. Oke, jadi udah cukup banyak nih cabangnya dan sangat-sangat up to date ya Mbak ya. Iya. Pertama buka toko online, terus juga buka reseller. Jadi jualannya nggak di sini-sini aja Mbak ya. Benar, Jadi benar. bisa meluas ke tempat-tempat lain. Selain di Cianjur tadi, terus ke beberapa kota lain. Boleh disebutin Mbak kota-kota apa aja yang udah ada gitu? Kalau buat resellernya ya, di Tangerang ada, Tangerang, oke. di Puncak, di Bogor, perbatasan Bandung ada, terus supermarket Jogja sudah masuk kita. Wah, udah ada di supermarket juga? Jogja, supermarket Jogja ya, bukannya di Jogja ya. Yeah, Jogja ya? Jogja yang Oke, ada di oke. Bandung juga sudah ada. Gitu. Oke, jadi di supermarket udah ada dan udah tersebar luas banget. Nah,
Nah, untuk sekarang ini, karena kalau misalnya bilang jualan ini nggak ada yang pasti ya Mbak ya? Iya benar. Namanya pedagang nggak ada yang pasti, apalagi di tengah pandemi COVID-19 kayak gini. Kemarin sempat banyak banget orang-orang dirumahin, terus benar. wisata kemana-mana nggak bisa gitu. Benar. Ini ada dampaknya nggak sih ke penjualan tauco dari tempat yang Mbak kelola ini? Pasti berdampak sih, kan soalnya tauco ini masih barang oleh-oleh Cianjur ya. Betul. Jadi kemarin waktu pandemi kita sempat libur juga sih produksi, tapi untuk penjualan kita tetap buka dengan sistem rolling gitu. Oke, jadi ada masa-masa untuk berhenti dulu produksi itu Mbak? Iya ya? benar. Oke, jadi berdampak gitu. Ternyata sangat banyak sekali dampaknya termasuk ke sektor perdagangan ya Mbak ya? Benar. Dampaknya kerasa banget. Oke, kita udah berhenti ngomongin pandemi, sekarang saya pengen tahu nih, kalau misalnya dari produksi tauco ini, Mbak Fani sendiri bisa mempekerjakan berapa produksi di sini? Berapa orang yang produksi di sini? Kalau untuk pekerja produksi di belakang ada 4 orang ya. Untuk di toko kita ada sekitar 8 orang juga. 8 jadi 12 orang. 12 orang? Penjualan, produksi dan penjualan. Gitu. Oke. Nah, terus ini nih yang saya penasaran Mbak. Kalau misalnya saya lihat, ini tauco dari yang Mbak kelola ini adalah tauco dengan kemasan botol kaca. Ini kira-kira kenapa sih harus botol kaca? Kan bukannya botol kaca itu gampang pecah ya Mbak? Iya, sebenarnya gampang pecah dan agak ribet ya untuk bawanya gitu. Betul. Ya. Karena si tauco ini sifatnya fermentasi, seperti madu. Jadi dia punya ada kandungan gasnya. Kalau misalnya kita pindah ke plastik, akan menggembung ya, dia ada sifat gasnya gitu. Oke, jadi karena sifat gas itu, akhirnya pakai botol kaca. Emang kenapa kalau misalnya ada gas itu bisa meledak atau gimana? Iya, bisa meledak. Oke, jadi bisa ngerusak zat-zatnya juga ya, jadi nggak murni tauco yang kita udah produksi gitu. Dan ternyata fun fact-nya gitu ya, fakta uniknya ternyata produksi dari tauco ini juga ada beberapa perubahan ya Mbak ya, nggak cuma tempat penjualannya tapi juga brandingnya gitu. Packaging. Nah kira-kira packagingnya sendiri kenapa harus dirubah sih Mbak? Kalau misalnya tadi di brosurnya juga sempat dari awalnya hitam putih gitu ya, terus sekarang berwarna, kenapa harus berwarna, kenapa harus disesuaikan kayak gitu sih? Ada apa rahasianya? Buat refresh aja sih sebenarnya ya. Dari zaman dulu nggak pernah ganti si labelnya, masih hitam putih. Ya sekarang kita harus berwarna lah ya, dengan juga tutup botolnya pakai aluminium gitu. Jadi orang juga ngelihatnya oke gitu. Buat packagingnya bagus. Oke. Terus satu lagi yang saya perhatiin unik dari tempat ini. Kalau misalnya kita lihat tadi orang-orang yang beli ke sini itu di sini sama sekali nggak ada botol tauco yang stoknya langsung ada kayak gini gitu. Terus semuanya tuh harus digiling sendiri, langsung dadakan gitu. Itu kenapa harus kayak gitu Mbak? Ada filosofi tertentu kah atau itu jadi hal spesial sendiri dari toko ini? Sistem penjualannya mendadak ya, ngedadak kalau kita bilang gitu ya. Jadi biar orang juga pembeli customer bisa langsung ngelihat si tauconya masih fresh, masih baru. Kemudian kalau apalagi pas masak ya itu wanginya akan kecium gitu. Benar. Bener banget sih, kalau namanya tauco ini tuh yang namanya wangi itu wah udah bener-bener meresap banget ya Mbak. Apalagi kalau misalnya tauconya tauco yang udah legend kayak gini dari tahun 1880-an. Nah terakhir Mbak, saya pengen tahu nih dari penjualan tauco ini ke berbagai daerah dengan reseller-resellernya, kira-kira omset yang dapat itu berapa per bulannya atau seperti apa gitu hitungannya? Kalau namanya penjualannya nggak pasti ya, fluktuatif ya. Iya betul. Kalau omset paling besar biasanya di hari-hari raya sih, hari raya kayak Lebaran, terus juga di weekend. Biasanya kan orang pada keluar kota tuh, pada jalan-jalan, nah itu biasanya omsetnya akan naik. Gitu. Oh, boleh tahu berapa tuh Mbak? Waduh, berapanya ya? Biar jadi inspirasi mungkin. Oh gitu, per botol lah ya. Kalau satu hari pasti keluar 100 botol lah. 100 botol? Minimal 100 botol keluar. Wah, Sobat Desa ternyata dari penjualan tauco ini yang memang waktunya juga cukup lama, tapi hasilnya juga worth it ya. Langsung gitu, dan memang apalagi di hari raya ini bisa sampai 100 botol. Ini artinya memang dari tauco ini kita bisa banyak banget inovasi-inovasi dan juga hal-hal yang bisa kita dapetin. Nah, terus tadi saya lihat di depan nih Pak, tauco ini tuh ternyata sekarang nggak cuma bentukannya bumbu kayak gini, tapi juga ada segala macam. Itu kira-kira bentuk inovasi sendiri atau kayak gimana? Iya betul. Kebetulan ada pengusaha lokal dari sini juga. Mereka bikin inovasi dari tauco, brownies, ada yang bikin cookies juga.
Oke, gitu. Jadi nggak murni bumbu-bumbu doang. Jadi sekarang tuh tauco tuh udah up to date banget ya. Udah menyesuaikan sama zaman. Kekinian banget lah kalau misalnya bahasa anak mudanya. Jadi memang dalam pembuat tauco ini nggak bisa ya kalau misalnya kita terus-terusan nggak menyesuaikan zaman ya, Mbak. Benar. Oke, nah saya udah nyampe sini, kayaknya kurang afdol nih kalau misalnya saya nggak beli tauco, tapi saya juga pengen nyobain nih gimana cara nuanginnya biar kerasa Boleh, banget Kak. sensasinya. Boleh nggak, Mbak? Boleh. Oke, Silakan. saya izin ya. Boleh, silakan kita ke tempat sana. Oke. Ya. Nah, Sobat Pesona Desa, untuk bikin satu botol tauco ini dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan lamanya. Tapi waktu yang lama ini sangat-sangat worth it untuk bisa kita nikmati satu botol tauco ini yang rasanya sangat menggugah selera. Demikian Pesona Desa kali ini.